Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari PT Miposi Geosolution. Sedikit tentang kami adalah konsultan pemetaan yang didirikan pada masa pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2020, oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang survei pemetaan, juga dalam olah data informasi geospasial. Untuk kualitas dan kepuasan pelanggan akan menjadi tujuan kami demi memberikan pelayanan dan hasil output yang maksimal, namun tetap ekonomis. Di sini kami sangat menjunjung tinggi filosofi tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenal lebih dekat dengan kami, yaitu ada yang pertama Muhammad Ridho Alfarizi sebagai tim leader, kemudian Wildan Maulana sebagai project manager, Giansa Ramdhani sebagai general marketing, dan tenaga ahli lainnya yaitu saya sendiri, Sigit Wianto sebagai superior, dan kemudian Andi Rizky sebagai data analis. Proyek terakhir kami yaitu pengukuran GCP dan ICP untuk pembuatan peta dasar dengan skala 1:5.000 di Kota Solo. Gambaran umum proyek selanjutnya adalah yaitu pemetaan detail situasi di Desa Cipendei, Kabupaten Subang. Jadi pemetaan detail situasi memperoleh gambaran secara aktual yang dituangkan ke dalam bidang datar. Pemetaan detail situasi pun dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan pekerjaan yang bersifat teknis lainnya. Dilatar belakangi oleh yang pertama masifnya laju investasi di Indonesia. Jadi dampak dari derasnya arus investasi membuat kebutuhan data lapangan seolah menjadi pedoman dari setiap perencanaan pembangunan. Yang kedua, sebagai optimalisasi tata letak dan kesesuaian lahan dalam pemanfaatan lahan. Dengan begitu, keefisien waktu serta keakuratan dalam analisa pemanfaatan lahan semakin baik. Dan kemudian yang ketiga, sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan skala besar. Dalam pembangunan tentu memerlukan perencanaan yang matang, termasuk karakteristik daerah yang dipetakannya. Tujuannya yaitu yang pertama memperoleh gambaran secara aktual yang dituangkan ke dalam bidang datar. Yang kedua, sebagai pedoman dalam memenuhi suatu kebutuhan pekerjaan yang bersifat teknis lainnya. Yang ketiga, membuat peta detail situasi Desa Cipendei dengan skala 1:5.000. Untuk lingkup pekerjaan, dalam memetakan detail situasi Desa Cipendei yang memiliki luas sekitar 881 hektar, melakukan beberapa lingkup pekerjaan lainnya. Di antaranya adalah yang pertama kantor, meliputi berkas administrasi, pembuatan RAB, target pencapaian, kerangka acuan kerja, analisa karakteristik lapangan, penentuan benchmark, persiapan alat dan personil, dan kemudian lapangan. Jadi meliputi orientasi lapangan, persiapan base camp, mobilisasi, dan kemudian yang ketiga pelaksanaan, meliputi pengukuran GPS geodetik, pengambilan data in a course, lalu mengukur benchmark, dan pengukuran detail situasi dan topografi. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan studio, meliputi pengolahan data, editing, pembuatan peta, dan laporan. Dalam pelaksanaan lapangan, yang pertama adalah orientasi lapangan, yaitu tim survei menyebar menuju lapangan untuk mengetahui estimasi mobilisasi, dan kemudian melakukan koordinasi dengan stakeholder dan masyarakat pemilik lahan, pemasangan benchmark. Lalu yang kedua adalah pengukuran benchmark. Jadi tim survei langsung melakukan pengukuran di lapangan dengan referensi dari foto poin yang sudah disiapkan ketika sebelum berangkat menuju wilayah kerja. Kemudian yang ketiga adalah pemetaan detail situasi dan juga topografi dengan metode real time kinematik yang diikat pada BM orde kedua. Orde 2. Baik, terima kasih kepada saudara Sigit. Saya akan melanjutkan pada bagian metode pengukuran benchmark pada orde 1. Pada 4 benchmark berkode GPS sebagai orde 1, kami menggunakan perangkat GNSS geodetik dengan metode diferensial statik yang dikoreksi oleh kors CPWK yang berlokasikan di Purwakarta dengan panjang baseline hingga 17,5 km. Alat yang kami gunakan adalah GPS geodetik dengan merek Trimble R8S sebanyak 4 buah yang diukur secara serentak pada 4 buah benchmark orde 1. Tracking sinyal dimulai dari GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan CZSS. Akurasi yang kami tetapkan adalah kurang dari 0,02 mm dengan durasi pengukuran adalah 5 jam. Kemudian pada
metodologi benchmark berorde 2, ada 17 benchmark berkode BM sebagai orde 2. Kami menggunakan perangkat GNS geodetik dengan metode diferensial statik bermoda jaring dengan base menggunakan BM orde 1 yang telah diukur sebelumnya. Jarak baseline yang paling tinggi adalah 1 km. Alat yang kami gunakan tetap sama, yaitu GPS geodetik Trimble R8S dengan kesalahan di bawah 0,02 mm dalam durasi pengukuran sebanyak 2 jam. Kemudian dilanjutkan pada pelaksanaan studio. Yang pertama yaitu penentuan titik benchmark. Kami melakukan penentuan titik rencana benchmark dengan foto poin pada citra. Sementara citra yang kami gunakan adalah citra resolusi tinggi yang kami dapatkan dari Google Earth. Dilanjutkan dengan pengolahan data hasil pengukuran GPS base dengan menggunakan software Trimble Business Center dan akan menghasilkan koordinat X, Y, Z. Kemudian koreksi data koordinat menggunakan data Inacor CPWK Kota Purwakarta. Kemudian yang ketiga, yaitu pengolahan data hasil pengukuran visualisasi. Hasil output pengolahan berupa koordinat X, Y, Z dengan objek jalan, saluran air, pohon, tiang listrik, dan toponimi. Kemudian pengolahan menggunakan software Trimble Business Center, lalu diimport ke AutoCAD. Kemudian pada pengukuran topografi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran topografi adalah data topografi yang tersimpan dalam GNSS selanjutnya diolah di software Trimble Business Center. Data yang telah diolah kemudian diimport ke dalam software AutoCAD dengan format VNZD. Kemudian data topografi kemudian lalu di-overlay dengan data detail situasi, lalu dibuatlah garis kontur dengan interval 2,5 meter. Kemudian dalam pembuatan peta, penggambaran areal pekerjaan diproyeksikan pada bidang datar dengan skala 1:5000 pada lembar peta A0. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penggambaran peta antara lain, peta sudah memenuhi SNI dan memiliki informasi yang lengkap. Kemudian pada soft copy, setiap elemen atau objek harus dibuat layernya tersendiri demi memudahkan dalam proses layout. Ya, berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Andi. Selanjutnya ada pelaporan dan data. Untuk pembuatan laporan dilakukan untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari laporan pendahuluan, laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir. Serta adapun penyerahan data. Data yang diserahkan setelah pekerjaan selesai berupa laporan tertulis, printout peta dasar skala 1:5000, peta dasar dalam bentuk soft copy, data asli hasil pengukuran dan pengolahan, serta foto dan deskripsi pengukuran detail situasi dan topografi. Untuk alat yang kami gunakan adalah 2 set GPS geodetik, 4 buah statif Trimble untuk base receiver. Adapun alat lainnya yang akan kami gunakan yaitu 1 buah aki untuk daya base, 4 buah meteran, serta pembuatan bahan baku benchmark yaitu paku, semen, pasir, pipa PVC, spidol, dan cat semprot. Kami senantiasa percaya bahwa setiap manusia dapat menghasilkan mahakarya yang bermanfaat bagi semua orang. Berikut adalah sumber daya yang berperan dalam proyek pembuatan peta detail situasi di Desa Cipendei, Kabupaten Subang. Yang pertama ada tenaga tetap yang terdiri dari project manager yang dengan jumlah satu orang. Yang kedua general marketing dengan jumlah 1 orang. Yang ketiga ada data analis dengan jumlah 1 orang. Kemudian adapun tenaga ahli. Yang pertama ada tim leader dengan jumlah 1 orang. Yang kedua ada ahli geodesi dengan jumlah 1 orang. Dan terakhir ada tenaga pendukung. Yang pertama ada administrasi kantor dengan jumlah 1 orang. Yang kedua ada shift surveyor dengan jumlah 1 orang. Yang ketiga ada surveyor dengan berjumlah 4 orang. Yang keempat ada drafter AutoCAD atau JIS dengan jumlah 2 orang. Yang terakhir ada tenaga lokal pengukuran topografi dengan jumlah 4 orang. Berikut adalah lokasi hari kerja. Kami berupaya dengan maksimal dan efisien demi kepuasan mitra kerja. Berikut adalah tim dan posisi dalam proyek kali ini. Yang pertama ada tenaga ahli. Tenaga ahli ada 2 tim, yaitu tim leader dan ahli geodesi. Tim leader berjumlah 1 orang, bekerja dalam jumlah hari 90.
90 hari. Ahli geodesi dengan jumlah 1 orang bekerja dalam jumlah 56 hari. Yang kedua ada tenaga pendukung. Yang pertama administrasi kantor dengan jumlah 1 orang dalam jumlah 90 hari. Yang kedua chief surveyor topografi dengan jumlah 1 orang bekerja dalam jumlah 42 hari. Yang ketiga surveyor dengan jumlah 4 orang bekerja dalam jumlah 42 hari. Yang keempat adalah drafter AutoCAD atau JIS dengan jumlah 2 orang bekerja dalam 28 hari. Yang kelima ada tenaga lokal pengukuran topografi dengan jumlah 4 orang dengan jumlah bekerja 21 hari. Berikut ada biaya personil langsung. Untuk tenaga ahli ada tim leader dan ahli geodesi dengan jangka waktu tim leader 90 hari dan ahli geodesi 56 hari dengan total jumlah Rp67.400.000. Yang kedua ada tenaga pendukung, ada administrasi kantor, chief surveyor, surveyor, drafter AutoCAD dan GIS, serta tenaga dengan jumlah biaya Rp70.760.000 dengan total biaya Rp138.160.000. Dan berikut adalah biaya langsung non personil. Berikut adalah persiapan administrasi, pengumpulan data sekunder, akomodasi, konsumsi, mobilisasi personil dan peralatan, penyusunan rencana mutu kontrak, koordinasi dengan instansi atau unit terkait, pertemuan dengan konsultan masyarakat, pemasangan referensi pengukuran atau BM, survei pengukuran titik kontrol orde 1, survei pengukuran titik kontrol orde 2, pemetaan detail situasi dan pengolahan data, pengukuran topografi dan pengolahan data, laporan akhir, serta diskusi dan presentasi dengan jumlah Rp225.280.000. Dan berikut adalah rencana anggaran biaya. Yang pertama biaya langsung personil, tenaga ahli dan tenaga pendukung dengan jumlah Rp138.160.000. Dan biaya langsung non personil jumlah Rp225.280.000. Setelah ditotalkan serta pajak lalu dibulatkan menjadi Rp399.785.000. Pencapaian dari PT kami yaitu pada minggu pertama kami menargetkan sekitar 30% untuk pencapaian awal, sehingga kami tidak menargetkan di titik minggu pertama untuk hanya sekedar penerapan administrasi saja, melainkan penerapan administrasi, pengumpulan data sekunder, mobilisasi personil, serta penyusunan rencana mutu kontrak kami lakukan di minggu pertama supaya minggu selanjutnya efisien dan tidak ada kesalahan kelalaian yang akan terjadi. Kemudian pada minggu selanjutnya ada minggu yang dipadatkan ketika melakukan pengukuran profil melintang memanjang dan pengukuran detail situasi. Pada rencana yang kami lakukan di sini, rencana kami untuk pengukuran detail situasi ada 4 minggu. Target tersebut sudah termasuk ke dalam hari yang paling lama. Mungkin saja bisa lebih cepat, tergantung kondisi cuaca, kondisi lingkungan, dan kondisi surveyor tersebut. Sehingga ketika pengolahan data, kami menargetkan hanya 2 minggu saja. Sebab ketika melakukan pengukuran detail situasi dan topografi, pengolahan data bisa menyesuaikan langsung. Sehingga pada tahap pengolahan data saja di 2 minggu tersebut, hasilnya bisa mengecek dan memperbaiki. Pada tahap laporan akhir serta diskusi, kami menargetkan di minggu terakhir. Itu bisa 1 minggu full dan hanya bisa beberapa hari saja. Berikut adalah visualisasi keadaan yang akan menjadi cikal bakal benchmark yang kami gunakan pada pengukuran nanti. Adapun visualisasi yang lainnya, kami melakukan perencanaan dengan seefektif mungkin dan tetap mengutamakan pelayanan dan keamanan bersama. Sekian dan terima kasih. Kami dari PT Miposi Geosolution sangat mengapresiasi setiap jalan yang kami tempuh demi kepuasan pelanggan kami. Sekian dari pemaparan PT kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.